Jawabannya sederhana sih sebenarnya. Orang memakai jasa atau produk kita itu Mhm kalau kita memberikan kepuasan dan sesuai dengan problemnya mereka, mhm. itu bisa kita jawab. Jadi Mmm, memang harus menyisihkan waktu khusus untuk mereka. Dan mmm, nanti ujung-ujungnya mereka jatuh cinta dalam mhm arti bisnis, mhm. kemudian barulah terjadi order-orderan. Engage itu bukan cuma sekedar telepon, nyapa, kirim kalender, nggak gitu Bu. Kalau mama bos perusahaan nggak ngerti, disangkanya ini kerjanya nganggur menongkrong doang. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Milani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah, sahabat sales, nih pastinya nih sahabat sales sudah punya customer-customer yang pernah pakai produk kita dong, ya kan? Gimana sih caranya supaya customer-customer itu terus tetap pakai sama kita atau tetap beli produk kita? Nah, pengen tahu nih caranya ya? Yuk, langsung aja nanti kita dengerin dari Coach Antonius Arif ya. Sebelumnya kita lihat dulu yang mau lihat berikut ini. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Milani dan saat ini sudah ada bersama saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Oke Coach, Hmm, gini nih mau tanya nih Coach, hmm, pastinya nih sahabat sales kan punya customer-customer yang sudah pernah pakai produk atau jasa mereka hmm, kan. hmm. Nah gimana sih supaya customer-customer ini tetap pakai jasa kita atau tetap tetap beli produk dari kita gitu loh Coach? Jawabannya sederhana sih sebenarnya. Orang memakai jasa atau produk kita itu Mhm kalau kita memberikan kepuasan dan sesuai dengan problemnya mereka, mhm, itu bisa kita jawab. oke. Kalau kita bisa memberikan kepuasan, problem mereka bisa kita jawab, kemudian kita memberikan service yang excellent, Mhm, maka kita akan baik-baik aja sih Bu. berarti ini ya servisnya ya Coach ya? Servisnya. Jadi Oke. kalau ketika kita jualan, kita harus tentukan dulu, kalau Mhm saya akan melakukan cek, apakah mereka terjawab nggak problemnya. Jadi kita melakukan mhm audit lah ya, mhm audit kecil-kecilan. Satu, apakah problem mereka terjawab apa enggak. mhm Kedua, ada nggak komplain mereka mhm kepada kita. mhm Nah, komplain itu menurut kita masih worth it nggak untuk kita kerjakan. mhm. Kalau worth it kita kerjakan dan ini project masih besar, kita bisa maintain mereka. Mmm, Dan kemudian yang paling saya suka adalah mungkin kita bisa bantu, untuk membantu bisnis mereka, Bu. mmm, Jadi kayak gini ya, kalau saya mengatakan kayak account manager itu ya, account manager tuh fungsinya bukan cuma nyari order, Bu. mmm, Tapi account manager adalah, misalkan contoh Ibu Ana jadi account manager nih, mhm atau key account manager. mhm, Ibu Ana ketika follow up mereka, itu bukan follow up order, tapi membantu permasalahan mereka, mereka lagi punya masalah apa. Yang mmm, mungkin bisa jadi permasalahannya tersebut tidak ada hubungan dengan penjualan produk kita. oke oke. Jadi mereka jadi engage kan. Mhm Jadi mhm mereka punya problem A, mhm kita bantu. mhm, Dia punya problem B, kita bantu. mmm, Walaupun ordernya belum ada tuh. mmm, Ketika punya apa, kita bantu. mmm, Nah, saya ambil contoh ya. Dulu ada satu perusahaan semen. Dia juga minta, kebetulan mereka minta pelatihan mhm dan kami memberikan pelatihan bagaimana cara meningkatkan bisnis. Terus mmm, pertanyaan yang menarik adalah apa gunanya mhm peningkatan bisnis itu mhm, buat customernya? Ada, mmm, Bu. mmm, Rupanya bisnis yang perusahaan customer tersebut kalau mereka punya problem, kita bisa ngasih advice. mmm, Ada cara ini loh, mmm, ada cara itu loh untuk mhm meningkatkan bisnis. mhm. Akhirnya apa yang terjadi? Lama-lama hubungannya kan jadi akrab. Iya betul, Nah, ketika hubungan akrab, kita jual apapun lagi berikutnya lebih mudah. Nah, mmm. makanya kalau kita bicara key account manager, biasanya mereka harus stay di customer-nya agak lama, Bu. Maksudnya stay itu mereka ada ditempatkan Kita ada mungkin ruangan enggak sendiri dong, ya atau pasti gimana enggak lah, stay nggak bakal stay? dikasih ruangan, Oh nggak oke, mungkin lah kasih oh oke ruangan. oke, Mereka mungkin heeh. kita main ke sana, Oh, seminggu sekali main ke sana, mhm mhm, ngobrol sama mereka, mmm, cari informasi, nggak mhm, bisa via telepon nggak bisa, Bu. Itu yang namanya key account manager. mhm mhm, Karena yang namanya apalagi perusahaan-perusahaan besar, mhm, itu key account manajernya tuh pasti banyak yang datang, Bu. mmm, Saya kasih contoh sederhana. Saya ingat banget dulu ada satu orang, mhm dia key account manager juga. mhm, Bu, sebenarnya lebih tepatnya dia bukan key account manager lah. mmm, Dia adalah pemilik IO mmm, sebuah bisnis. mhm, Tahu nggak apa yang dilakukan sama dia, Bu? Satu apa itu? minggu Mhm dia pasti minimal satu kali, satu hari, mhm, dia cuma nongkrong doang di sana. oh, Hanya nongkrong saja. nggak ketemu siapa-siapa atau gimana nih, Coach? Ketemu lah, Oh namanya ketemu, nongkrong ketemu dong, nongkrong, Bu. oh oke, Nongkrong ketemu dengan beberapa orang sana. Cuman apa? Cuman nanya say hello. Mungkin nanti mereka ngobrol-ngobrol, ntar mungkin mmm, makan siang bareng.
Jadi memang harus menyisihkan waktu khusus untuk mereka. Dan nanti ujung-ujungnya mereka jatuh cinta dalam arti bisnis, kemudian barulah terjadi order lain. Gak bisa cuma hanya sekedar telepon. Walaupun misalkan contoh ya, performan kita bagus, mereka puas dengan performan kita, tapi kalau ada orang lain yang masuk dan orang lain lebih memukau hatinya mereka, mereka shifting loh. Jadi kita tetap harus juga engage ya dengan mereka Betul. ya. Jadi engage itu bukan cuma sekedar telepon, nyapa, kirim kalender, nggak gitu Bu, atau agenda atau apapun. Tapi bagaimana caranya datang, ketemu mereka, ajak ngobrol, itu caranya gitu. Oke. Nah ini kalau mau ketemu nih harus setting waktu dengan mereka? Enggak, datang Nggak aja usah, Bu. langsung aja datang. ya. Karena kan ada beberapa orang, jadi kalau mama kita udah deket kan enak Bu. Ngobrol, datang gitu kan. Kita datang, ngobrol dan sebagainya kan gitu ya. Atau mungkin kita lagi datang, kita ketemu A, ketemu B, ketemu C gitu, ngobrol dan sebagainya. Nah itu adalah cara engage. Jadi memang kalau kerjaannya key account manager, kalau kelihatannya kalau mama bos perusahaan nggak ngerti, disangkanya ini kerjaannya nganggur menongkrong doang. Tapi padahal engage-nya itu untuk ningkatin omset. Saya lagi cerita lagi nih Bu. Ini ada perusahaan misalkan kayak industri tertentu. Saya nggak mau nyebut nama perusahaannya. Industri tertentu, mereka punya key account manager. Kerjanya ngapain Bu? Nongkrong di perusahaan mereka, ngobrol di perusahaan mereka, cari tahu apa problem mereka. Yang kadang-kadang problem itu belum tentu ada hubungan dengan bisnis ini. Makanya key account manager yang dicari bukan hanya, ini biasanya ada beberapa perusahaan modelnya lucu sih. Ada yang mencari cewek cakep. Karena maksudnya cewek cakep bisa dimajuin. Tapi kalau saya mengatakan bukan masalah cewek cakep, tapi adalah orang itu pinter apa enggak. Karena kalau orang itu pinter, bisa ngasih advice. Ya kan kalau mama dia nggak pinter, nggak bisa ngasih advice, kan percuma Bu. Iya sih. Dia cuma nampil muka doang gitu ya. Kecuali mungkin kalau customernya cowok, mungkin berguna gitu ya. Cakep pinter blessing ya. Iya, cakep pinter blessing, betul. Tapi bukan nggak ada, kan ada itu Bu. Ada Nah, jadi tugasnya adalah bagaimana engage kepada mereka, jalin hubungan sama mereka, dan kita memberikan solusi-solusi di luar pekerjaan. Menarik banget ya. Berarti sahabat sales caranya sebenarnya nggak sulit ya, mudah ya. Ini jadi ini loh coach. Jadi ini juga nih saya jadi kepikiran nih, oh kayaknya saya juga harus set waktu nih, pengen ketemu customer. Iya sebenarnya memang corporate ya. idealnya tuh cuma seminggu sekali kok Bu. Jadi kalau misalkan contoh ya, ke account manager itu mungkin customer yang mereka punya total mungkin sekitar 50, tapi mungkin cuma hanya 3-5 yang gede sih Bu. 3-5 yang gede yang mereka bisa handle, dan itu ditempel terus. Harus ditempel terus, karena kalau dia udah tempel, maka kan lebih mudah nanti ngobrolnya. Kalau ada perlu apa-apa dia langsung bisa ngobrol. Berarti kalau kita datang itu kita duduk deketnya dia aja. Kalau lagi sibuk kerja gitu kan ya tetap aja kita stay di situ gitu ya. Iya bisa aja. Nanti kalau misalnya ngobrol-ngobrol, stay di situ. Gue duduk di depan ya. Nanti duduk di resepsionisnya ngobrol santai gitu kan. Nanti ada yang lewat disapa, ajak ngobrol dan sebagainya. Kan bisa. Pas makan siang kita bisa makan siang bareng dan sebagainya. Karena engage itu nggak bisa dilakukan cuma satu kali. Kalau saya melihat pola-pola orang tertentu, kelihatannya memang caranya mereka seperti itu. Memang kalau ditanya, saya bisa nggak melakukan key account? Kalau menurut saya bisa, tapi saya nggak mau sih. Kadang-kadang saya nggak mau. Karena itu ngebuang waktu buat saya. Kalau saya, ya kalau saya tipe hunter sih Bu. Tipenya mendingan tembak, dapat, berhasil, kita berikan yang terbaik. Kalau saya tipe apa nih coach? Nah itu, ya nggak tahu kan balik lagi kepada Bu Ana sendiri yang bagaimana cara melakukannya. Nah itu maksudnya kayak gitu. Karena tugasnya adalah maintain, karena order itu bisa dapat terus-menerus itu dari maintain. Kalau nggak bisa. Itu Bu. Berarti seminggu sekali ini diatur waktu, misalnya seminggu ini mau pergi kemana, terus minggu besok mau pergi kemana, betul, gitu ya coach ya. Betul. Ya kan seminggu itu kan 5 hari kerja ya Bu. Jadi misalkan anggaplah Senin meeting gitu ya. Terus Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu kan bisa diatur. Berarti 4 customer bisa kita datengin dong. Oh dalam seminggu bisa 4 ya? Iya pasti bisa 4 dong. Terus pertanyaannya namanya key account kan. Atau satu hari bisa 2 kali dong. Pagi ke sana, siang kemana. Makanya saya bisa mengerti. Ada orang yang kerjaannya cuma duduk di sentral tertentu. Jadi kalau dikontak dia bisa pergi ke kanan, bisa pergi ke kiri, pergi kemana, cepet banget gitu loh. Pasti Bu Ana juga kenal orangnya. Yang modelnya cuma duduk doang, kerjaannya nanti begitu ditelepon sama ini dia pergi sini, dia pergi ke sana, dia pergi ke sini. Tapi dia cuma buat teng-teng proposal doang.
Nah, itu yang disebut namanya Nah, key gini account. nih coach ngomong proposal nih. Nah, pada saat kita lagi maintain customer gitu kan, kira-kira peralatan apa sih yang harus kita bawa? Pastinya yang jelas adalah katalog, problem dan solusi apa, dan kalau saran saya adalah white paper, Bu. White paper itu artinya bukti-bukti yang kita pernah bisa bantu. Bukti-bukti bahwa kita bantu Testimoni ini, atau apa bisa gitu, Coach? testimoni, bisa result, bisa macem-macem. Itu gambarnya kayak gitu. Jadi saya ingat banget, ini ingat sales saya dulu, namanya Rudy. Wah, ini keren sih, Bu. Waktu itu kan dia mau ngelamar kerja di tempat saya. Pada pendidikan cuma SMA. Jujur cuma pendidikan SMA. Tapi ini anak keren banget. Jadi waktu itu saya lagi interview, waktu itu saya jadi GM, saya interview dia, Bu. Saya nanya beberapa pertanyaan yang menurut saya harusnya para sales banyak yang nggak bisa jawab. Saya lupa pertanyaannya. Jujur saya lupa pertanyaan. Nah, ketika saya bertanya ini, tau ngapain dilakukan sama dia, Bu? Apa tuh, Coach? Izin Pak Arif katanya. Dia buka tas, dia keluarin nama dia bawa satu bundle, Bu. Map loose leaf ya, bukan loose leaf, apa yang pakai plastik itu, binder yang plastik itu, Bu. Iya. Yang dimasukin kayak gitu, Bu. Tau ngapain dilakukan sama dia? Oh, ini jawabannya. Dia buka halamannya, dibuka, ini Pak jawabannya. Wow. Terus saya tanya lagi gini, oh iya Pak, yang ini dibuka lagi, ini jawabannya. Dia bener-bener, ya? Dia punya, istilah saya, dia punya sales playbook gitu loh, Bu. Dia punya marketing tools yang dia bawa, Bu. Keren banget. Jadi setiap dia pergi, itu nggak ada istilah nanti saya email tuh nggak ada. Nggak ada tuh. Oh nanti saya email ya, nggak ada. Jadi peralatan dia, gadgetnya dia, kalau mama dia butuh, tinggal langsung, oh sebentar ya, kirim langsung aja. Dan itu yang saya lihat zaman dulu kan masih bukan email belum ngetop ya, udah ngetop, tapi itu yang dilakukan Rudy, dan itulah saya meng-hire dia. Nah ketika saya meng-hire, makanya wajar akhirnya ujung-ujungnya jadi pengusaha sekarang kan. Sempat jadi director dan kemudian jadi pengusaha. Karena saya ngelihat persiapan dia cakep banget, Bu. Persiapannya cakep banget. Dia buka, pertanyaan apa? Tek, sebentar ya Pak. Ini Pak, wah kaget saya juga. Gimana nggak mes, Bu, kalau Ibu interview orang sales terus kayak gitu, Bu? Iya. Ya nggak? Iya. Nah, itu itu prepare-nya bagus ya. Wah, prepare-nya keren banget. Jadi sebenarnya itu yang harus dibawa. Jadi problem-problem, solusi, apa berkaitan proposal atau apa. Intinya kita tuh istilahnya kalau account manager tuh kantor kita mobile, Bu. Kantor kita bukan di space tempat, tapi benar-benar mobile. Jadi dimanapun, tinggal di resepsionis atau apa, tunggu sebentar ya bro, buka tak ketik tak gue send, tak selesai, set, udah kan selesai, enak diterima. Bener dong? Bener. Jadi kan nggak perlu text time, nggak perlu nunggu lama dan sebagainya. Dan itu cara kerjanya cepatnya persis seperti itu. Karena biasanya kalau mereka datang kan katalognya sudah ada, Bu. Tinggal cocok katalog yang mana, tinggal ditempel, set, kirim kan. Kalau dia mau customize, nanti kita analisa dulu. Betul nggak? Iya. Masuk akal kan? Wah, langka soalnya kayak gitu, Coach. Saya bisa ya. Saya nggak nyebut langka sih, Bu. Mungkin lebih tepatnya adalah caranya aja yang belum dapat. Lebih tepatnya mungkin kalau saya bilang itu adalah bisnis yang biasa buat para perusahaan-perusahaan besar yang punya key account manager sih, Bu. Saya nggak bilang langka, saya berani jamin bahwa ini banyak, Bu, di beberapa perusahaan-perusahaan besar. Dia bahkan di tempat perusahaan kita yang dulu kita bekerja, itu saya kan ada, pasti ada. Nggak mungkin, mereka pasti siap banget. Nah, pastinya sahabat sales juga bisa seperti itu ya. Prepare dulu sebelum datang ke customer gitu ya. Oke, Coach, kita mau bagi-bagi ini nih, ebook nih. Oke, ebook apa, Bu? 3 formula mengatasi keberatan. Oh, cakep. Oke, caranya gimana, Coach? Caranya tinggal masuk ke deskripsi di bawah, tinggal Anda isi, deskripsi itu ada nama, email, dan nomor WA, dan kemudian ada di komen. Juga sama, jadi Anda pilih aja yang mana. Kemudian Anda isi, nanti kami akan kirimkan secara otomatis. Jadi Anda nggak perlu nelfon saya, karena kemarin ada yang WA saya. Saya bilang nggak perlu WA saya, nanti sistem yang akan kirimkan. Ya ampun, kok bisa ada yang nemu nomor handphone saya gitu. Saya nggak ngerti di Facebook saya, harusnya di sini nggak ada gitu ya. Tapi ada aja, dasar sales kan, sales bisa aja namanya. Nah, terus kemudian yang kedua, juga kalau mengundang kami, bisa masuk ke corporaconsulting.com, biar tim kami akan melakukan analisa apa problem perusahaan Anda, nanti kami akan berikan solusi. Dan kalau mau ikut pelatihan kami, bisa masuk ke salesuniversity.id, kami punya sekolah sales 1 tahun 9 bulan. Dan lucunya, yang menariknya, banyak pengusaha, UKM yang mereka belajar, kenapa mereka suka, jawaban mereka rata-rata karena kami merasa di mentor dan langsung dapat jawaban di tempat saat itu juga. Wah, nah jadi siap-siap ya, langsung aja tuh di
klik websitenya salesuniversity.id, dilihat-lihat di situ ya, boleh dicari informasinya. Nah, kalau mau langsung belajar online bisa masuk ke pastiprestasi.com, pastiprestasi.com, dan Anda bisa langsung belajar di sana. So itu aja. So akhir kata saya Coach Antoni Syarif dan saya Ana Melani mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performance.